Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat Kristus sekalian, berjumpa dengan saya Pendeta Oki Raharjo dalam program Apa Kata Pak Gem. Apa Kata Pak Gem yaitu sebuah program yang berusaha atau mencoba mengungkap fenomena sosial dari sudut pandang firman Tuhan. Oke, kita kali ini akan mengungkap sebuah video yang berisikan seorang tokoh mualaf terkenal yaitu Don Titan. Dia mencoba atau mengadakan interaksi, diskusi, tanya jawab dengan seorang yang beragama Kristen, seorang ibu muda yang awalnya memang Kristen, seorang pengikut Kristus yang sebenarnya tidak tahu benar-benar dia punya iman yang kuat atau tidak. Tapi yang jelas Don Dita ini adalah seorang tokoh mualaf dan dia mencoba mengajak diskusi atau mungkin lebih tepatnya mempengaruhi seorang ibu muda ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya jebakan, sifatnya membuat orang itu berpikir dan kalau tidak bisa menjawab, orang ini akan diajak untuk masuk ke dalam agamanya yang baru yang sekarang dia tekuni. Bukankah seringkali orang-orang Kristen itu diserang oleh pihak seberang, oleh kaum keda, bahwa orang Kristen itu adalah orang yang tidak pakai logika. Imani saja, imani saja. Sementara agama mereka, kepercayaan mereka, iman mereka selalu berkata bahwa mereka adalah orang yang paling masuk akal. Agama mereka adalah agama yang menggunakan logika. Sementara orang Kristen hanya imani saja. Saya mau sampaikan di sini, kelihatannya kekristenan tidak banyak menggunakan logika. Kelihatannya tidak pakai logika. Tapi sebenarnya orang Kristen, kekristenan itu berjalan dalam hikmat Tuhan. Hikmat itu apa? Hikmat itu sesuatu yang masuk dalam iman, tapi tidak bertentangan dengan akal pikiran kita sebagai manusia. Sekali lagi, kita mungkin tidak terlihat tidak menggunakan logika, tapi kita pakai hikmat. Hikmat itu sesuatu yang masuk dalam iman, tapi tidak bertentangan dengan akal pikiran manusia. Kalau logika itu pasti masuk akal. Hikmat pasti masuk dalam iman. Namun tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan dan tidak berlawanan dengan akal pikiran kita sebagai manusia. Misalnya kita diberi pilihan A, B, atau C. Kita tidak terjebak dalam arus, oh saya milih A, atau saya milih B, atau C. Tapi bisa jadi kita punya pilihan sendiri. Kita menjawab dengan hikmat. Ada pilihan yang saya tidak ikuti pilihan Anda. Oke, kita akan melihat sebuah video yang kalau saya melihat itu gemes sekali. Semestinya ibu ini tidak terpengaruh oleh jawaban dari Don Dita. Kalau dia memang benar seorang pengikut Kristus yang sejati. Tapi kalau imannya rapuh ya bagaimana lagi. Tapi ibu ini dalam dia menjawab pertanyaan Don Dita itu adalah refleksi bagi kita semua. Itu koreksi bagi kita semua. Tamparan bagi kita semua. Apakah kita ada seperti ibu ini selama ini iman kita dalam mengikut Tuhan Yesus? Mari kita lihat. Kalau Kesia sebagai orang Kristen, kalau Kesia dikasih kesempatan nih, bisa ngelihat Yesus mau disalib, kira-kira Kesia mau bantuin Yesus supaya nggak disalib atau bantu tentara Romawi nyalib Yesus? Bantuin dong, nggak disalib. Supaya nggak disalib? Kalau bantuin nggak disalib berarti nggak ditebus urusannya. Yang nyalib Yesus siapa? Tentara Romawi. Romawi. Tentara Romawi disuruh siapa? Itu, apa sih Raja Roma itu? Gubernur. Oh iya, gubernur. Pontius Pilatus. Oh iya, Pontius Pilatus itu. Pontius Pilatus diminta sama siapa? Nyalib Yesus? Sama Imam-imam iya, Yahudi. Imam Yahudi. Imam Yahudi bisa dapat Yesus dari mana? Diserahkan sama siapa Yesusnya? Diserahkan anak buah. Muridnya? Iya, muridnya. Siapa? Yudas. Si Yudas Iskariot kan, yang dia mati. Ya, Yudas Iskariot sebelum menyerahkan Yesus dibisikin sama siapa? Iblis. Kok tahu? Tahu kan ada bilangnya waktu dia dibisikin. Berarti iblis ya berjasa apa berdosa buat tembus dosanya Kesia? Berjasa dong. Nah lo mau satu surga sama iblis? Oke, ada tiga opini saya dari apa yang disampaikan oleh Kesia dan juga dalam video tersebut. Yang pertama adalah Ibu Kesia ini sepertinya kurang mengenal firman Tuhan. Ayo anak-anak Tuhan, kita semua sebagai pengikut Kristus jangan kelewatan baca firman Tuhan. Jangan tinggalkan Alkitab Anda. Baca firman Tuhan dengan baik, dengan teliti, dengan tekun, dengan teratur. Baca saja. Kalau nggak ngerti pun, sementara mungkin baca saja dulu. Saya pun seringkali begitu.
Kami punya program baca Alkitab setiap tahun. Ketika saya ikuti membaca satu bagian pasal tertentu, ayat tertentu, mungkin tahun yang lalu saya belum mengerti. Tapi ketika saya baca ulang di tahun ini, terbuka, terungkap hal-hal baru yang Tuhan singkapkan. Oh ternyata artinya ini, oh ternyata maksudnya begini. Mungkin juga di tahun berikutnya ada hal berbeda yang Tuhan berikan bagi saya, yang Tuhan singkapkan. Karena itu anak-anak Tuhan, jangan sampai ketinggalan baca Alkitab. Jangan lewatkan baca firman Tuhanmu setiap hari. Sempatkan baca firman Tuhan. Kalau bukan kita yang baca firman Tuhan, nanti firman Tuhan itu Alkitab itu akan dibaca oleh orang lain hanya untuk cari kesalahan dan cari kelemahan. Dan anak-anak Tuhan jadi bingung, nggak bisa jawab, nggak bisa ngerti apa-apa. Ditanya seperti Ibu Kesia tadi, Ibu muda tadi, ditanya dia bingung, dia nggak bisa jawab apa-apa yang ditanyakan oleh Donditan karena dia nggak ngerti kebenaran Tuhan. Bahkan ditanya tentang sejarah penyaliban Yesus pun dia seperti orang yang gelagapan. Yesus disalib oleh siapa? Dia nggak ngerti. Dia, oh raja. Raja siapa? Padahal yang dimaksud adalah Pontius Pilatus. Pontius Pilatus dapat Yesus dari siapa? Dia mau malah menjawab dari anak buah. Padahal dari muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dari mana? Dia berkata dari iblis. Tahu dari mana? GBCI. Lihatnya di film. Nah, kalau pengetahuan atau wawasan kekristenan hanya berasal dari film yang mungkin ya Passion of the Christ ya kalah kita menghadapi pertandingan iman yang ada di depan kita. Karena apa? Orang-orang di luar sana, mereka giat baca Alkitab, baca firman Tuhan, cari kesalahan. Jadi yang pertama, baca Alkitab, baca firman Tuhan dengan tekun, dengan teratur, supaya kita tidak kehilangan maknanya, tidak kehilangan situasinya, tidak kehilangan kebenaran bagi hidup kita. Yang pertama, baca firman Tuhan, supaya jangan kita gelagapan ditanya oleh orang lain. Yang kedua, saya menyoroti ketika ibu muda tadi diberi pilihan, apakah mau ketika ada pada situasi saat itu melihat Yesus disalib, masa menjelang disalib, apakah mau membantu Yesus supaya tidak disalib atau membantu tentara Romawi supaya menyalibkan Yesus? Kalau secara logika, akal sehat, akal pikiran yang waras sebagai orang Kristen, dia menjawab, saya akan bantu Yesus supaya tidak disalib. Itu logika, benar. Itu akal sehat, itu akal pikiran yang waras. Tapi kita tidak jalan dalam logika. Kita jalan dalam hikmat Tuhan. Loh, yang benar gimana Pak Ogi? Kan kita orang Kristen, masa kita nggak membantu Yesus supaya disalib? Perhatikan, ketika Yesus masih hidup, waktu itu di dunia, dia mengajarkan bahwa dia adalah anak manusia yang akan datang. Bahkan kelahirannya dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Bahwa dia adalah Sang Mesias, juru selamat manusia, yang membawa keselamatan pada manusia, menebus dosa-dosa manusia. Dalam arti kata lain, dia adalah Tuhan itu sendiri yang wujud sebagai manusia. Nah, kalau dia Tuhan, ngapain kita bela dia? Ngapain kita bela repot-repot kita membela Tuhan? Oh, jangan disalib. Saya mau bela Tuhan Yesus supaya nggak disalib. Kalau memang dia Tuhan, dan saya hidup di zaman itu, kita ada di zaman itu, saya akan biarkan dia. Mengapa? Kalau memang dia Tuhan, buktikan bahwa dia mampu menolong dirinya sendiri. Bukan dalam arti seperti yang dikatakan oleh penjahat di sebelah Yesus. Oh, kamu turun dong. Ya, kalau memang dia Tuhan, dia tentu sanggup membela dirinya sendiri. Dan terbukti dia bangkit pada hari ketiga. Dia tidak perlu dibela orang lain, tidak perlu dibela manusia. Kalau dia adalah Tuhan, pemahaman saya, hikmat Tuhan adalah dia sanggup membela dirinya sendiri. Bahkan bukan hanya itu, dia sanggup membela kita yang ada dalam pergumulan, dalam kesusahan hidup dan kesulitan, situasi-situasi yang kita hadapi dan kita alami. Dia Tuhan yang sanggup membela dan menolong kita. Poin yang ketiga adalah ketika Tuhan menjebak dengan pernyataan, berarti iblis berjasa dong pada Yesus dalam penyelamatan, penebusan dosa. Dan ibu muda itu cuma tertawa, iya ya berjasa ya. Saya mau berkata, iblis tidak punya jasa. Iblis memang berperan membisi Yudas, mempengaruhi Yudas untuk menjual Yesus. Kemudian Yudas Iskariot menjual Yesus pada Imam Yahudi. Imam Yahudi
menyampaikan pada Pontius Pilatus. Pontius Pilatus memerintahkan pada prajuritnya tentara Romawi dan Yesus pun disalibkan. Tapi iblis tidak punya jasa sekalipun terhadap proses penyelamatan manusia. Loh, bukankah karena ada iblis terus Yesus jadi menyelamatkan? Ya, iblis punya tugas itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ingat Yohanes 10 ya, iblis kerjanya itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia sudah berhasil membunuh Yesus dengan cara disalibkan. Tapi Yesus tidak binasa. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Iblis mungkin sukacita, senang ketika Yesus disalibkan, mati disalibkan. Tapi iblis tidak tahu masa depannya berikutnya, bahwa ketika Yesus disalibkan, iblis memang senang. Tapi ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, masa depan iblis berantakan, hancur, total, lebur, nggak beraturan. Karena dia tidak ngerti bahwa Yesus ternyata bangkit pada hari yang ketiga. Jadi, apakah iblis berjasa? Tidak. Kalau dianalogikan adalah ketika bangsa Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Apakah berarti Belanda itu punya jasa bagi Indonesia? Atau penjajah-penjajah itu punya jasa bagi bangsa Indonesia? Nah, Belanda, Jepang, Portugis, atau yang lain-lain. Soalnya kalau tidak ada penjajah, Indonesia kan tidak merdeka. Mereka punya peranan memang, mereka menjajah. Tapi karena penjajahan mereka, kita pun akhirnya punya keinginan untuk lepas dari mereka dan memerdekakan diri. Yang punya jasa siapa? Ya, pahlawan-pahlawan kemerdekaan yang sudah gugur berjuang pada masa itu. Nah, Belanda, Jepang, ya tidak punya jasa. Mereka punya peranan untuk membuat Indonesia menderita. Dan pada akhirnya kita pun merdeka. Jadi, 3 poin yang saya sampaikan menanggapi video tadi. Yang pertama, ayo baca firman Tuhan dengan teratur, dengan tekun, dengan baik. Ngerti gak ngerti, baca saja. Seperti orang makan, telan firman Tuhan. Yang kedua, eh, pada pilihan yang tadi, jangan memilih membantu Yesus. Tentunya kita pun juga tidak akan memilih untuk membantu tentara Roma. Biarkan Tuhan yang sanggup membela dirinya sendiri. Tidak usah bikin front pembela Yesus atau front pembela Kristen. Tuhan Yesus sanggup membela dirinya sendiri, bahkan membela hidup kita. Dan yang ketiga, iblis tidak punya jasa terhadap penyelamatan manusia, terhadap karya Tuhan Yesus. Mengapa? Tuhan Yesus kan punya misi untuk menyelamatkan manusia. Ketika dia disalib, kalau saya ada di situ, loh katanya dia Tuhan, dia punya misi menyelamatkan manusia. Biarkan dia melakukan bagiannya sendiri. Dan terbukti dia sanggup mengerjakannya dengan tuntas, tanpa ada batasan dan tanpa ada halangan. Oke, demikian yang saya sampaikan, supaya kita jadi orang Kristen itu punya iman yang kuat, tidak terombang-ambing, tidak tergoyahkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang menjebak dan konyol hanya karena kita tidak memahami kebenaran firman Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tetap kuat iman, lurus jalan, dan setia mengikut Tuhan Yesus sampai garis akhir. Salam dari saya, Pendeta Oki Raharjo dari Wispa Ministry. Tuhan Yesus memberkati.